Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dan Ibu Merina Hadi selaku dosen pengampu Matematika Distrik. Baik, kami di sini akan menjelaskan materi tentang logika dasar dan metode pembuktian sederhana dengan nama kelompok Fatimah Rohmatul Ummah, Serli Media Ariska, dan Anita Liana Nindiyasari. Kami akan menyampaikan beberapa materi yang menyakup 1. Logika, 2. Logika proposisi dan bukan proposisi, 3. Proposisi tunggal dan majemuk, 4. Operator logika matematika, 5. Tabel kebenaran, 6. Tautologi, kontradiksi dan kontingensi, 7. Converse, inverse dan kontraposisi, 8. Pembuktian dalam matematika. Logika dasar dan metode pembuktian sederhana. Yang pertama, kita akan membahas tentang logika. Logika adalah benteng kehidupan yang terkuat adalah kebenaran. Materi matematika distrik di dalam buku ini dimulai dari pokok bahasan logika. Logika, menurut studi penalaran, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan definisi penalaran, yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Pelajaran logika difokuskan pada hubungan antara pernyataan-pernyataan. Tinjau argumen berikut. Semua pengendara sepeda motor memakai helm. Setiap orang memakai helm adalah mahasiswa. Jadi, semua pengendara motor adalah mahasiswa. Meskipun logika tidak membantu menentukan apakah pernyataan-pernyataan tersebut benar atau salah. Tetapi jika keduanya pernyataan tersebut benar, maka penalaran dengan menggunakan logika membawa kita pada kesimpulan bahwa pernyataan semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa juga benar. Logika untuk melakukan penalaran matematika, logika digunakan dalam mendesain rangkaian elektronik. Logika adalah suatu sistem yang didasarkan pada proposisi. Di dalam matematika, hukum-hukum logika memspesifikkan makna dari pernyataan matematis. Hukum-hukum logika tersebut membantu kita untuk membedakan antara argumen yang valid dan tidak valid. Logika juga digunakan untuk membuktikan teorema-teorema di dalam matematika. Logika pertama kali dikembangkan oleh filsuf Yunani Aristoteles sekitar 2300 tahun yang lalu. Saat ini, logika mempunyai aplikasi yang luas di dalam ilmu komputer. Misalnya, dalam bidang pemrograman, analisis kebenaran, algoritma, kecerdasan buatan, atau perencanaan komputer dan sebagainya. Yang kedua yaitu membahas tentang logika proposisi dan bukan proposisi. Di dalam matematika, tidak semua kalimat berhubungan dengan logika. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Kalimat tersebut dinamakan proposisi. Logika proposisi sendiri adalah suatu pernyataan atau suatu kalimat deklaratif yang mempunyai satu nilai kebenaran, yaitu bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya. Sebuah kalimat dikatakan proposisi adalah 1. Memiliki struktur kalimat yang lengkap. 2. Dapat berupa kalimat pernyataan atau penyangkalan. Kebalikan nilai kebenaran dari sebuah proposisi disebut negasi. Jika sebuah proposisi memiliki nilai kebenaran dan nilai benar, maka negasi dari proposisi tersebut adalah salah. Begitu juga sebaliknya. Syarat kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. A. Mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah. Bidang logika yang membahas proposisi dinamakan kalkulus proposisi atau logika proposisi, sedangkan bidang logika yang membentuk proposisi pada pernyataan yang mengandung peubah dinamakan kalkulus predikat. B. Secara simbolik, proposisi biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti P, Q, R. Misalnya, P adalah
6 adalah bilangan genap, mempunyai proposisi salah. 2 ditambah 2 adalah 4, mempunyai proposisi benar. Contoh proposisi: 6 adalah bilangan genap, 2 ditambah 2 adalah proposisi benar. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Proposisi salah. Contoh bukan proposisi adalah 1. Kemarin hari hujan, dan termasuk bukan proposisi. Contoh yang kedua yaitu kehidupan hanya ada di planet bumi, termasuk bukan proposisi. C. Proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Pengertian proposisi tunggal adalah proposisi yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat, atau proposisi tunggal yang hanya terdiri dari satu klausa atau kalimat utama, dan proposisi tunggal juga disebut sebagai atom. Contoh: semua manusia adalah makhluk hidup. Subjek manusia dan predikatnya adalah makhluk hidup. Contoh kedua: sebagian remaja menyukai komik Jepang. Subjeknya adalah remaja, predikatnya adalah komik Jepang. Contoh ketiga: setiap manusia itu pasti membutuhkan kasih sayang. Subjeknya manusia, predikatnya kasih sayang. Sedangkan proposisi majemuk adalah proposisi yang terdiri dari 2 atau lebih klausa atau kalimat. Proposisi majemuk juga disebut formula. Untuk membentuk suatu proposisi majemuk diperlukan operator logika sebagai penyambung dari klausa-klausa. Contoh proposisi majemuk adalah semua manusia adalah makhluk hidup dan pasti akan mati. Subjeknya manusia, predikat 1 makhluk hidup dan predikat 2 adalah pasti akan mati.